Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tadi sudah dimulai Mbak Naura dengan berdoa dari Tadarus. Kemudian selanjutnya saya coba buka presensi yang SIM. Semoga sudah tersimpan oleh lab akademik ya. Oh, sudah. Monggo yang mau presensi dulu. Tadarusnya surat apa Mbak Naura? Surah Al-Lail, Pak. Oke. Pak, kalau untuk yang tidak punya aplikasi Unisaswa mahasiswa sama yang nggak bisa barcode, ini presensi secara manual sesuai urutan NIM dan nama atau gimana, Pak? Ya, Karena ada nanti juga beberapa. dipanggil nanti. Baik, Heeh. terima kasih, Pak. Sekarang dicoba presensi yang QR code dulu. Nanti kalau sudah semua yang QR code-nya baru pakai kita panggil satu-satu.
Saya panggil Selvia Indri Fatika ada? Hadir Bapak. Oke. Fani. Fani tadi udah ya? Udah. Miftah Arsya. Ada? Nelva Ragita. Hadir Bapak. Rahma Putri. Rahma Putri. Dewi Yanti. Dewi Yanti ada. Tika Elianti. Hadir Bapak. Niken. Hadir Bapak. Hanisa. Rahma hadir Pak. Oh, Rahma ada. Hanisa. Anissa hadir Bapak. Intan. Hoiril. Hadir Bapak. Ini Hartini. Ada. Hana Sakti. Hadir Ada. Bapak. Dias Indah Pakerti. Hadir Bapak. Galuh Chandra Dewi. Hadir Pak. Anggi Hadir Selviana Pak. Mila Aryani. Mila Aryani. Diah Latri. Diah Latri. Irma Rahmawati. Hadir Pak. Lutfia Hanani. Lutfia hadir, Pak. Cuman gangguan sinyal tadi. Oke. Yulisa Widya. Hadir Bapak. Oke. Dwi Arianti. Dwi Arianti. Sri Kinanti. Hadir Bapak. Bella Febriana. Hadir Bapak. Rieska. Hadir Bapak. Oke. Safira Nurul Aini. Pak. Neneng Windiastuti. Neneng hadir Bapak. Oke. Meisya Putri. Hadir Pak. Natasha Liksha. Hadir, Bapak. Siti Kamida. Hadir Bapak. Sukanti Ningsih. Sukanti Ningsih. Lilan Wilujeng. Hadir Bapak. Amalina Inha. Hadir Pak. Rizky Eka Saputri. Hadir Pak. Sulistianing Nur Indah Sari. Rina Novianti. Hadir Pak. Ratika Juliansih. Hadir Pak. Feni Atsila. Feni Atsila. Aisyah Novia. Hadir Pak. Yuri Radiva. Haminur Salampesi. Hadir Pak. Oke, bentar ini 9 masih nunggu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Hari ini materi yang saya sampaikan adalah Bapak, maaf ya. Pak. Sukanti belum dipanggil. Oh, Sukanti. Oke. Iya, terima kasih Oke, Pak. sudah. Feni hadir Bapak. Siapa? Feni Ini. Atsila. Oke. Ada lagi Miftah, Dewianti, Mila, Diah, Dwi, Sulistianing, Yuri. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Kita lanjut dulu ke lensa ya. Teman-teman, di lensanya sudah saya update di pertemuan pertama.
ada presensi, terus kemudian diskusi kita yang lalu. Selanjutnya kegiatan perkuliahan pertemuan pertama kemarin dan forum diskusi. Nah, hari ini kita adalah pertemuan kedua. Ini saya belum memasukkan timeline ya. Yang terbaru sepertinya udah sih kemarin. Udah belum sih? Belum ya. Yang terbaru belum saya masukkan. Hari ini sesuai dengan lini masanya atau timelinenya. Ini pertemuan kedua terkait dengan memahami ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan di edisi 5. Nah, saya menjelaskan sedikit bahwa ejaan ini merupakan kaidah ya yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah bahasa tulis. Nah, jadi ejaan itu penting ketika hubungannya dengan tulis-menulis, karena kalau bahasa lisan ya tidak terlihat ya ejaannya. Nah, kemudian ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, tanda baca sebagai sarananya. Nah, batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja ya. Nah, mengeja kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan, dan ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Nah, itu. Untuk sejarahnya sendiri, ejaan itu sudah ada sejak tahun 1901 ya. Jadi ejaan pertama bahasa Indonesia itu namanya ejaan Van Ophusen, yaitu nama seorang guru besar Belanda yang juga pemerhati bahasa. Kemudian diberlakukan pada tahun 1901 oleh pemerintahan Belanda yang berkuasa pada saat itu ya. Ejaan Van Ophusen ini digunakan 46 tahun teman-teman ya. Jadi beberapa hari menjelang masih digunakan dalam penulisan teks proklamasi ya. Jadi kemudian diganti dengan ejaan Republik setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Nah, jadi tahun 45 ya, 47 ini ya, yang pertama ejaan Republik atau Swandi. Nah, kemudian setelahnya itu ada EYD berlaku mulai tahun 72 ya. Kemudian 2016 beberapa waktu yang lalu itu ejaan bahasa Indonesia. Nah, di 2022 bulan Agustus yang lalu ejaan berubah lagi menjadi ejaan yang disempurnakan, edisi kelima. Nah, teman-teman itu bisa mengunduhnya buku itu di sini ya. Kalau teman-teman nanti ingin menggunakan buku tersebut, silakan mengunduhnya di sini di laman pertemuan kedua atau di buku yang di sini ya, buku penunjang perkuliahan yang ada di lensa itu. Nah, ini tinggal klik karena ini PDF, jadi teman-teman tinggal klik saja di sini ya. Nah, untuk format websitenya ya, teman-teman bisa buka webnya yaitu ejaan.kemdikbud ya, ejaan.kemdikbud.go.id. Nah, ini teman-teman bisa melihat di situ ya, ini baru dibuat per 16 Agustus 2022 ya. Nah, di dalam ejaan yang terbaru banyak beberapa hal yang terbaru di situ ya. Huruf abjad masih sama, tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan, yang di abjadnya ada A sampai Z. Nah, kemudian huruf vokal juga ada A, I, U, E, O, tidak ada perubahan. Kemudian huruf konsonan. Nah, ini. Nah, yang terbaru adalah gabungan huruf vokal, teman-teman. Nah, kalau kemarin itu ada diftong ya, hanya diftong saja. Nah, sekarang itu ada namanya monoftong ya. Ada monoftong, yaitu hanya dengan gabungan huruf vokal EU ya, huruf E dan U yang kemudian dilafalkan menjadi E ya, E gitu ya. Dilafalkan jadi E, jadi satu bunyi gitu suaranya. Kalau diftong itu 2 huruf tapi jadi bunyinya 2 gitu. Misalnya AI jadi aikido ya, kailan atau pandai, AU jadi audit, taufik atau harimau,
huruf EI jadi Eigendom, geyser atau survei, huruf O dan I jadi Okumene, boykot dan cowboy ya. Nah itu diftongnya. Nah kemudian gabungan huruf konsonan masih seperti yang lalu, masih sama. Kemudian huruf kapital ya, ini saya kira cukup banyak ya, khususnya dalam penulisan yang paling mudah adalah penulisan nama teman-teman ya. Nah, misalnya kalau teman-teman memperkenalkan diri kepada dosen, nah, tentunya teman-teman harus memulai dengan penulisan nama terlebih dahulu, mengenalkan diri terlebih dahulu. Nah, apakah teman-teman sudah menyadari atau tidak ya, penulisan nama itu kadang masih keliru ya. Mungkin namanya masih huruf kecil semua. Nah, ini contoh misalnya di Zoom ya. Penulisan nama di Zoom misalnya namanya Mbak Tika ini. Mbak Tika Elianti ya, ini masih penulisannya huruf kecil ya. Terus siapa lagi nih? Ada Mbak Bella Febriana ya kan. Terus ada siapa lagi yang kecil? Ada Nelva Regita, Mbak Neneng, Mbak Niken, terus Selina ya, Selina, terus ada Yulisa. Ini beberapa masih penulisan nama di akun Zoom-nya masih belum sesuai dengan ejaan ya. Jadi sangat mudah ya. Sangat mudah menemukan itu begitu ya. Khususnya penulisan nama ya. Jadi seperti itu. Nah, itu penulisan nama ya. Huruf kapital digunakan sebagai unsur nama orang termasuk julukan ya. Nah, itu teman-teman. Jadi terlihat ada di situ. Nah, kemudian yang sering juga berkeliru adalah huruf kapital ya. Huruf kapital di penulisan nama agama, kitab suci Tuhan atau kata ganti Tuhan itu juga sering keliru ya. Kadang orang menulis nama agama Hindu Islam di belakang, ternyata masih tidak kapital huruf pertamanya ya. Nah, malah kalau nulisnya di depan kapital, tapi kalau di belakang tidak kapital. Terus untuk sapaan ya, yang sifatnya sapaan, teman-teman. Nah ini yang sering kita sering keliru ya. Kalau misalnya teman-teman masih kadang menulisnya masih lupa, ini tulisan ya, bukan lisan ya. Kita bicaranya terhadap tulisan. Nah, kalau tulisan, kalau teman-teman baca ini ya. Jadi kalau misalnya menulis selamat datang yang mulia, jadi ada komanya. Nah, ini sapaannya di sini. Ya, yang saya beri apa namanya? Kuning mana sih? Soalnya ini. Nah, ini adalah kesapaan. Jadi dia sebelumnya ada komanya ya. Nah, ini besar. Nah, ini aja. Ini sapaan, jadi ada komanya di bawahnya. Ya. Nah, misalnya ada komanya di sini. Nah, saya terima kasih Kiai gitu kan. Nah, terima kasih Bapak, si Ibu. Nah, ini seperti itu teman-teman tulisannya. Nah, selamat pagi, dokter. Selamat siang, Bapak. Selamat malam. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau penulisan ditulis, nah ini kita mulai di WA saja ya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Jadi ada komanya di sebelum sapaan tersebut begitu. Ya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian huruf miring, nah, biasa digunakan untuk beberapa penulisan. Nah, yang terbaru adalah untuk judul siniar ya, atau judul lakon. Nah, ini yang terbaru di ejaan EYD 2022, ada tambahan penulisan judul siniar. Nah, siniar itu podcast ya. Podcast yang diunggah ke YouTube. Nah, itu disebut dengan
siniar. Nah, penulisan itu, judul tersebut ketika teman-teman mengutipnya ya, di dalam sebuah karya ilmiah atau tulisan itu dicetak miring ya. Misalnya siniar celetuk bahasa, misalnya begitu. Podcast Deddy Kobuser, nah itu dicetak miring ya. Terus kemudian tentunya penulisan buku ya, dicetak miring, buku yang sudah diterbitkan, majalah ya, media massa atau koran ya, dicetak miring. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka juga terkait dengan buku itu. Nah, kemudian penulisan nama media online ya, atau media daring ya, misalnya kompas.com, republika.id ya, kompasiana.com. Nah, itu dikutip di sini, atau misalnya teman-teman mengambil dari Google, misalnya google.com ya, google.com-nya itu kemudian dicetak miring. Lanjutnya yang sering adalah penulisan istilah bahasa asing ya, ya bahasa Latin ya, atau kutipan dalam bahasa Inggris, bahasa daerah, itu juga dicetak miring ya. Contohnya misalnya kalau teman-teman lihat ini yang terbaru, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malapeh awo ya kan. Ini mungkin istilah bahasa daerah. Nah, kemudian nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah, kemudian ungkapan tuturi handayani merupakan semboyan pendidikan ya. Mensana in corpore sano sering digunakan dalam bidang olahraga. Nah, itu adalah istilah yang kemudian harus dicetak dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kemudian istilah bahasa Inggris atau bahasa asing lain yang menunjukkan nama diri seperti nama orang, nama lembaga, organisasi, merek dagang, atau dalam bahasa asing itu atau bahasa daerah itu tidak ditulis dengan dicetak miring ya. Saya teman-teman membuat sebuah apa namanya, nama begitu ya, buat kalimat saya kemarin baru bertemu Lionel Messi misalnya. Nah, nama Lionel Messi ini tidak perlu dicetak miring walaupun dia bahasa asing ya. Nah, jadi tetap ditulis seperti biasa saja gitu. Nah, jadi walaupun dia bahasa asing itu tetap seperti biasa. Termasuk juga saya magang di kantor PBB gitu ya, UN ya, atau PBB. Nah, ini tidak perlu dicetak miring teman-teman ya, karena ini sebuah nama organisasi atau lembaga asing. Itu tidak perlu ditulis ya, itu contohnya. Kemudian nah itu dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik ya, yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menulis tangan ya, saya minta teman-teman menulis tugas di kertas double folio gitu ya. Nah, jadi yang dicetak miring tadi misalnya istilah asing yang dicetak miring diberi garis bawah saja ya, karena tidak mungkin kalau ditulis di Word baru bisa dicetak miring kan begitu ya kan. Nah, misalnya saya seperti ini gitu, jadi tidak perlu ditambahi garis bawah kalau di komputer. Nah, kalau ditulis tangan garis bawahi adalah bentuk bahwa itu yang dimaksud dicetak miring ya. Kalau orang sudah tahu kalau itu adalah istilah asing atau bahasa ilmiah atau istilah daerah pasti sudah ngerti, cuman perlu diberi tanda. Selanjutnya teman-teman, di dalam penulisan kata itu juga masuk di dalam materi ejaan ya, khususnya penulisan kata dasar ya, yang ditulis secara mandiri tanpa ada imbuhannya. Namun kalau kata turunan atau kata berimbuhan itu harus dirangkai penulisannya ya. Nah, misalnya ada awalan, sisipan, akhiran, gabungan kata, awalan, akhiran, itu ditulis rangkai dengan imbuhannya gitu. Nah, kemudian contohnya misalnya kata jalan ditambahi ber, jadi berjalan misalnya ya. Kata tulis ya, jadi menulis ya.
Nah, dijual itu dirangkai. Nah, pembaca, dari kata baca tambah pem, jadi tambah pembaca ya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau yang ini awalan dan akhiran ya, ada mau ditambah ke dan an jadi kemauan. Baik, perbaikan ya. Itu tambahan seperti itu. Kemudian kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Misalnya kata adibusana ya, aerodinamika, kata antar ya, antar golongan, kata anti, kemudian ekstra ya, eka, sering ketemu ya, yang pro, pra, pasca gitu kan, non, loka, karya ya kan. Nah, itu sering kadang keliru gitu ya, orang tidak merangkai kata tersebut begitu. Termasuk ada yang sering kita temui adalah kata tuna ya, tuna karya, tuna wisma, tuna netra, tuna rungu ya. Itu juga dirangkai penulisannya. Selanjutnya kata yang dirangkai tersebut apabila bertemu dengan huruf kapital ya, misalnya seperti Indonesia begini, Afrika atau Barat diberi tanda hubung ya, teman-teman. Ada tanda hubungnya di sini sehingga tahu perbedaan itu, bahwa harusnya adalah dirangkai. Nah, penulisan kata maha ya, kata maha dan kata dasar atau kata bimu mengacu pada sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan ya. Jadi untuk kata ganti Tuhan, kalau dulu dia sebagai kata dasar itu dirangkai, tapi sekarang sudah dipisah ya. Jadi kalau dulu itu, kalau teman-teman menulis ini ya, kalau ini sebagai kata dasar, misalnya, nah ini dulu kalau Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih gitu ya, Maha Cinta misalnya. Nah dulu itu dirangkai teman-teman ya, dulu dirangkai kalau dia bentuknya adalah kata dasar ya. Dia kalau bentuknya kata dasar dulu dirangkai dulu, sekarang di EYD yang terbaru itu dipisah. Nah, dulu kalau masih dirangkai, yang dipisah hanya kata esa. Ya. Karena kenapa? Karena agak sulit menjelaskan ya, karena dulu di pembukaan Undang-Undang Dasar itu atau di Pancasila itu kan ada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, esanya itu dipisah gitu. Nah, sehingga kata yang lain kecuali esa itu dirangkai kemarin. Nah, sekarang karena edisi terbaru EYD-nya ada perubahan. Nah, sehingga sekarang dipisah, namun ketika dipisah harus dikapitalkan teman-teman ya. Nah, ketika kata ganti Tuhan itu dituliskan begitu ya. Nah kalau ini karena dia adalah kata turunan kan, kasih jadi kata kasih ya. Nah, ampun dari kata ampun, pengampun ya. Jadi seperti itu tuh memang sudah dipisah begitu. Tuh teman-teman. Selanjutnya, nah ini bentuk ulang ya. Bentuk ulang itu ditulis lengkap ya, bentuk ulang sempurna diberi dengan tanda hubung. Jadi jangan sampai teman-teman kalau menulis karya ilmiah, apalagi yang misalnya diulang seperti ini, kuda-kuda, hati-hati, cumi-cumi, kupu-kupu, kura-kura, jangan menulisnya dengan angka 2 ya teman-teman, misalnya kupu-kupu gitu ya, atau anak-anak, jangan seperti ini dalam penulisan karya ilmiah. Nah ini hanya dalam karya ilmiah teman-teman. Nah kalau teman-teman nulisnya di WA enggak ada masalah, boleh aja, masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah di karya ilmiah itu teman-teman jangan menulis seperti ini ya, kalau bisa ditulis lengkap ya. Nah, ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak. Nah ini ditulis lengkap seperti ini ya. Kalau di WA masih diperbolehkan. Terus nah ini bentuk ulang gabungan kata yang ditulis penggunaan unsur pertamanya saja ya. Kereta api cepat, kereta api cepat. Nah, gabungan kata, ini gabungan kata yang ditulis terpisah gitu ya. Nah, jadi kata wali kota, simpang 5, segi 4, rumah sakit, orang tua, meja tulis itu
dipisah gabungan kata ya. Dan dia jadi arti kata tersendiri setelah dijadikan gabungan kata. Terus, nah ini gabungan kata yang mendapat awalan akhiran itu ditulisnya dirangkai. Ya. Dirangkai, kalau dia hanya di awal di akhir, jadi dipisah penulisannya. Ya, dipisah. Ini adalah gabungan kata yang ditulis serangkai ya. Jadi ada gabungan kata yang ditulisnya serangkai. Terus, nah kata depan ya yang sering keliru. Jadi di sebagai kata depan itu juga jangan sampai keliru ya. Sering saya kata di mana ya, di mana itu dipisah di dan mananya ya. Ada spasinya, menunjukkan tempat di dalam, di Jogja, di Solo. Nah, itu dipisah penunjukannya, jadi tidak dirangkai. Kecuali ada hal yang juga mungkin sering mungkin bingung ya, tergantung kalimatnya ini. Misalnya jika teman-teman nulis, nah ini kata di dengan, nah kalau teman-teman lihat kata ini ya, nah, kalau dilanggar ini artinya di musola gitu ya, atau masjid. Dalam bahasa daerah lain orang menyebut masjid dan musola langgar ya teman-teman ya, atau surau begitulah kira-kira ya. Nah, mungkin di Sumatera surau, di Kalimantan menyebutnya langgar. Nah kalau ini apa namanya, dilanggar itu seseorang di, ya bahasanya saya ambil kalimat kata gini aja ya, disakiti lah kira-kira, dicederai gitu kan. Saya ambil istilah itu ya. Nah, kalau misalnya ini dijadikan kalimat, ini kalimatnya seperti ini kalau kemudian teman-teman menuliskan kalimatnya. Jadi ada dilanggar, dipisah karena dia menuliskan sebagai bentuk tempat, tapi dilanggar atau pelanggaran gitu ya. Nah, itu juga sama ini kalau kata turunannya. Ya. Jadi contoh seperti ini dalam sebuah kalimat. Terus kata depan udah, partikel teman-teman. Nah, ini partikel lah, kah, tah ya, ada contohnya. Kemudian pun ya, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya begitu ya. Nah misalnya saya ambil contoh dari dulu di contoh kontennya. Ini teman-teman. Nah, jadi ada pun yang enggan dipisah ya, berhentilah memisahkan sesuatu yang sudah ditakdirkan menyatu ya teman-teman. Pertama, ditulis serangkai apabila berfungsi sebagai penghubung antar kalimat ya. Hanya 12 kata, yakni adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, dan walaupun ya. Contoh kalimatnya, aku pasti bertahan mencintaimu, koma,
kendati pun rasa sakit terus mengintai. Nah, ini contoh adapun yang tidak boleh dipisah, ya. Kemudian adapun yang wajib dipisah, teman-teman, ya. Jika berfungsi sebagai satu kata pun harus dipisah dari kata yang diikutinya. Misalnya aku pun, apapun, batu pun, celana pun, dia pun, kau pun, siapapun, dan lain sebagainya. Ya. Berhentilah menyatukan sesuatu yang mesti dipisah. Contoh, siapapun kamu, koma, setajir apapun kamu, koma, aku tak akan jatuh hati. Titik. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ada yang bisa dipisah. Nah, bisa dipisah dan bisa dirangkai. Sesekali kita mesti lentur menghadapi kenyataan. Misalnya ada 3 pun ya yang dapat dirangkai dan dapat dipisah. Misalnya ada pun itu bisa dipisah maupun bisa dipisah, sekalipun bisa dipisah. Nah, itu contohnya. Kemudian tadi kalau kata di, ya teman-teman, nah, penulisan di ini yang sering orang keliru, ya. Kamu harus tahu yang dibalik berbeda maknanya dengan di dibalik. Ya. Yang pertama menegaskan peristiwa, yang kedua menandaskan posisi. Yang pertama menyatakan dibuat menjadi terbalik, ya. Kalau yang dibalik tadi, kalau kedua menyatakan posisi berada di. Yang pertama awalan dan maka kaidahnya ditulis serangkai. Yang kedua kata depan maka asasnya ditulis terpisah, sama seperti dilanggar dan dilanggar yang dipisah dengan dilanggar yang dirangkai, teman-teman, ya. Nah, contoh misalnya tadi kalau dibalik ya, misalnya ini kan depannya nih, ya kan? Kalau teman-teman lihat ke kamera saya, nah ini kalau saya dibalik, nah ini dibalik gitu kan? Ini namanya dibalik gitu. Tapi kalau posisinya ini mau saya, ya, nah ini kalau mau saya seperti ini, berarti kalau ini mau saya ada di balik kertas double folio gitu. Jadi D-nya dipisah. Nah, itu jadi jangan sampai itu keliru gitu. Ini yang sering dikomentari Bu Ismarwati kemarin. Penulisan di masih banyak yang keliru gitu. Jadi seperti itu contohnya, ya. Nah, jadi awalan di tulis terpisah. Nah, ini peristiwa di aspal atau di aspal, ya kan. Jalan itu diaspal oleh dinas PU, nah itu misalnya. Nah, dia jatuh di mana? Oh, dia jatuh di aspal. Nah, kayak gitu. 3 kalimatnya, ya. Kemudian dibalik. Nah, tadi sudah dikontrakkan. Ya, dikontrakkan itu berarti rumah itu disewakan atau dikontrakkan gitu kan. Nah, tapi kalau Anda bertanya, si Budi kemana? Si Budi lagi di mana? Oh, dia dikontrakkan. Dikontrakkan gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini tadi dilanggar sudah, di penjara, ya. Nah, di penjara juga di penjara berbeda, ditombak, ya, ditombak dengan ditombak. Nah, gitu. Jadi ditombak itu ya di atas tombak itu misalnya ada ikannya. Ikannya di mana? Oh, ditombak situ. Gitu. Oke, itu contohnya. Oke, saya kira itu contoh untuk yang partikel, ya. Kemudian singkatan. Nah, ini penulisan singkatan nama gelar, ya, teman-teman. Nah, ini penulisannya seperti ini, ya, untuk nama gelar akademik. Ya, ada sarjana, profesor, PhD, doktor, magister, master, spesialis, ya, saudara, ya. Kemudian ada singkatan yang huruf awal kapital tanpa tanda titik, ya, KTP, KUHP, NKRI, dan seterusnya. Kemudian untuk akronim, ya, jadi akronim itu contohnya seperti penulisan nama diri yang berupa gabungan huruf atau suku kata yang digabungan suku kata dari kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, misalnya kayak kata Bappenas, Bulog, ya, Unisa itu juga di akronim, ya. Unisa, Universitas Aisyah itu akronim, ya. Nah, contoh seperti ini. Oke, kemudian angka bilangan. Nah, saya sudah yang sering juga keliru, ya. Jadi penulisan angka itu kalau di awal kalimat itu keliru, ya. Jadi jangan sampai teman-teman menulis kalimat itu diawali dengan angka. Jadi misalnya penulisan angka 1 sampai 3 itu disebutkan dengan huruf, ya. Misalnya dia baru makan 1 kali. Jadi 1 itu bukan angka 1 tapi ditulis SATU gitu, ya. Kalau yang ditulisnya, kalau dilisankan kan tidak ketahuan.
Nah, kemudian kendaraan dipesan itu terdiri dari 50 bus. Jadi kalau rincian boleh ditulis angkanya ya. Kalau merinci boleh ditulis angkanya. Nah, bilangan yang berupa angka pada kalimat yang terdiri lebih dari satu kata dilalui seperti sebanyak sejumlah sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi misalnya 2.500 orang peserta diundang panitia. Jadi nggak seperti itu. Artinya, jadi ditambah sebanyak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi angka itu tidak boleh di awal kalimat. Ini. Ya, kemudian ada selanjutnya kata sandang si dan sang ya. Nah, si dan sang itu dipisah. Ya, kalau kata ganti Tuhan ya berarti dia kapital S-nya sang. Lalu ada sudah itu selesai. Nah, ada tanda titik koma ya, titik koma. Nah, ini saya lanjutkan pekan depan ya. Ini saya lanjutkan pekan depan untuk penulisan tanda bacanya. Sekaligus saya ingin memberikan apa namanya? tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang saya kira ini penting buat teman-teman. Nanti sudah pernah bagi kelompok belum, Mbak Naura? Belum, Bapak. Tapi adanya Belum. kelompok kelas kecil, ada 6 Berapa? kelas. Satu kelas, 6 kelompok itu berapa isinya? 10, 12 ya? Iya, ntar 12, 11, 10 kayak gitu. Oke. Ya, mungkin pakai kelompok itu kecil itu enggak apa-apa. Jadi tugasnya nanti teman-teman meresum ya, meresum ejaan ini, diberikan contoh yang berbeda dengan contoh yang ada di dalam ejaan ini. Ya, kemudian nanti kalau itu di tik di Word gitu, kemudian dibuat presentasi gitu di dalam PPT atau Canva gitu ya. Jadi teman-teman mempresentasikan itu, tapi nanti deadline-nya paling 2 pekan ya. Sekitar, kalau ini berarti mungkin tanggal 27 deadline-nya ya. Jadi nanti teman-teman buat rekaman, buat diskusi di Zoom gitu. Kemudian teman-teman presentasi di Zoom, habis itu nanti hasil presentasinya diunggah ke YouTube gitu ya. Nah, nanti teman-teman bikin dulu PPT-nya, hasil dari resume. Jadi misalnya di contoh nih agak banyak nih di kapital ya. Di kapital ini kan ada beberapa subbagian ya. Nah, ini ada 22, 23 gitu. Nah, teman-teman enggak usah ngambil semuanya gitu. Ngambil aja 5 contoh dari ini ya. 5 begitu. Kalau yang lain ada sedikit ya ambil 1 atau 2. Anda bikin contohnya, tapi contohnya harus berbeda dengan ini. Contohnya itu bisa dibuat kalimat ya. Misalnya dibuat dengan kalimat begitu. Misalnya huruf kapital yang ini misalnya, teman-teman kira-kira mau bikin kalimat dengan kata Islam misalnya. Atau misalnya teman-teman mau bikin contoh dengan kalimat ini misalnya. Jadi itu seperti itu ya. Itu tuh tugasnya. Kemudian setelah jadi slide-nya, kalau bisa satu contoh itu satu saja contohnya. Ya misalnya teman-teman ngambil 5 di sini nih, ngambil 5 ya. Jadi ngambil aja satu contoh, enggak usah semuanya gitu. Jadi satu contoh saja, satu subbagian ini satu contoh, kemudian nanti dipresentasikan di dalam Zoom begitu, teman-teman seakan-akan ada di depan kelas presentasi, tapi itu via Zoom gitu. Jadi tidak ada tanya jawab di dalam, nanti dipresentasikan. Itu untuk tugasnya. Kemudian saya juga lagi mencari-cari contoh-contoh ya yang kemudian bisa kita jadikan kasus penulisan ya. Tapi ini harus saya baca dulu sendiri gitu. Baru bisa saya temukan kira-kira ada di mana terletak kekeliruan itu gitu kira-kira ya. Nah misalnya
Ini mungkin ya, ini harusnya tidak terlalu lebar spasinya, tulisan tanggal. Baik. Oke, itu. Kemudian teman-teman jangan lupa, saya berharap teman-teman nanti sudah mengunduh buku pertemuan kedua ini, pertemuan ejaan di sini ya. Bisa diklik di sini atau di bagian buku itu, kemudian nanti bisa presensi seperti biasa, bukti bahwa teman-teman sudah membuka lensa begitu ya. Yuk. Nah, jadi bagaimana bisa membuka lensa ini ya, nanti silakan dipresensi bahwa teman-teman sudah mengkonfirmasi bahwa Anda walaupun kita daring tapi ada aktivitas gitu ya. Saya minta aktivitas teman-teman yang artinya Anda itu ada gitu kan, buat aktivitas di lensanya. Ini tinggal presensi, dipilih hadir ya. Itu kemudian nanti simpan sendiri ya. Jadi seperti itu. Oke, tambah sesi. Oke. Ada pertanyaan mungkin Mbak, teman-teman untuk ejaan? Belum. 14. Kalau begitu, kalau sudah, saya kira untuk pertemuan yang hari ini sementara itu dulu, ya. Jadi nanti saya buatkan gambaran untuk tugasnya di lensa ya. Nanti saya bikin tugas di dalam lensa sehingga teman-teman nanti bisa mengunggahnya di situ. Ya, jadi tugasnya di pertemuan kedua nanti untuk penugasannya. Iya, Bapak. Oke, saya kira cukup ya untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.